Analisis karya ilmiah. Tas artikel jurnal ini Averpius Steitinger boleh mengakomodasi keberagaman siswa di sekolah dasar. Dengan fokus pada bagaimana guru dapat memenuhi kebutuhan unik setiap siswa yang memiliki perbedaan dalam kemampuan akademik, latar belakang budaya, bahasa, gaya belajar, dan kebutuhan diurkakarian haks, kuksywa khusus. Teori yang telah dinagarter yang menjadi dasar penelitian ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang bertujuan untuk memodifikasi metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Penelitian ini mengacu pada berbagai literatur yang menjelaskan pentingnya strategi pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan individu dan bagaimana teori tersebut dapat diimplementasikan di kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Metode yang digunakan adalah studi literatur, di mana penulis menganalisis sekitar 20 sumber yang mencakup teori pembelajaran berdiferensiasi, praktik terbaik di sekolah dasar, serta tantangan dan manfaat penerapan metode ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan perhatian lebih pada kebutuhan individu, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pembelajaran ini juga membantu siswa dengan berbagai keterampilan berkembang sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka, serta menunjukkan peningkatan semangat dan antusiasme selama proses pembelajaran. Karya ilmiah ini memberikan gambaran jelas tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pendidikan dasar dan bagaimana pendekatan ini dapat mengatasi tantangan keberagaman siswa di kelas. Bagaimanakah sistematika karya ilmiah tersebut? Adakah perbedaannya? Sistematika dalam karya ilmiah berupa artikel jurnal tersebut yaitu terdapat 1. Judul artikel yaitu Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Mengakomodasi Keberagaman Siswa di Sekolah Dasar. 2. Terdapat abstrak. 3. Terdapat pendahuluan. 4. Terdapat metode Lear. Terdapat hasil dan diskusi. 6. Terdapat kesimpulan. 7. Referensi. Bagaimana penggunaan bahasa pada artikel tersebut? Adakah kesalahan? Artikel jurnal ini menggunakan bahasa formal. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa contoh kesalahan penggunaan bahasa dalam artikel beserta pembenarannya. 1. Contoh kalimat. Marlina dalam Sukmawati 2022 menjelaskan, cuan pembelajaran berdiferensiasi mencakup 5 tujuan, yaitu untuk memperbaiki semua siswa dalam belajar. Pembenaran, membenarkan kesalahan pengetikan pada kata cuan menjadi tujuan. 2. Contoh kalimat, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk membuat siswa merasa sulit untuk belajar. Pembenaran, kalimat ini bisa membingungkan. Sebaiknya diganti untuk lebih jelas. Kalimat yang benar, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk membuat siswa merasa nyaman dan mampu belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, artikel akan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Apakah isi artikel tersebut, mulai permasalahan, teori, metode dan hasil, telah memenuhi syarat karya ilmiah? Jelaskan. Secara keseluruhan, artikel jurnal ini telah memenuhi syarat-syarat karya ilmiah. Artikel ini memiliki struktur yang jelas, didukung oleh teori yang relevan, menggunakan metode yang tepat, dan menyajikan hasil. Artikel proceeding seminar yang berjudul Pemanfaatan LKS Digital untuk meningkatkan hasil belajar KKPI di SMK Negeri 1 Gesi Kabupaten Sragen. Bagaimanakah sistematika karya ilmiah tersebut? Adakah perbedaannya? Artikel ini memiliki sistematika yang sudah cukup baik dan sesuai dengan kaidah umum penulisan karya ilmiah. Sistematikanya terdiri dari beberapa bagian seperti judul, abstrak, pendahuluan, kajian teori, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Perbedaannya dibandingkan karya ilmiah lainnya, mungkin hanya pada tingkat kedalaman penjelasan di tiap bagian. Misalnya, bagian kajian teori di artikel ini lebih singkat dibandingkan tesis atau jurnal internasional. Selain itu, dalam karya ilmiah yang lebih akademis,
Biasanya ada tambahan bagian khusus seperti manfaat penelitian atau kerangka pemikiran, yang di artikel ini tidak dipisahkan secara eksplisit. Bagaimana penggunaan bahasa pada 5 karya ilmiah tersebut? Bagaimanakah perbedaannya? Adakah kesalahan berbahasanya? Penggunaan bahasa dalam artikel ini umumnya sudah formal dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang biasa digunakan dalam karya ilmiah. Gaya penulisannya menggunakan kalimat efektif dan baku, diksi ilmiah yang tepat, dan struktur kalimat logis. Kalau dibandingkan dengan karya ilmiah lain yang setingkat skripsi, tesis, atau jurnal, artikel ini menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan langsung. Ini sebenarnya wajar, mengingat artikel ini kemungkinan ditulis untuk seminar nasional atau jurnal pendidikan tingkat nasional yang memang mengutamakan kejelasan bagi pembaca umum, termasuk guru. Kesalahan berbahasa yang ditemukan, meskipun minor, meliputi kalimat terlalu panjang yang menggabungkan banyak ide sekaligus, sehingga perlu diperjelas dengan pemenggalan kalimat. Kesalahan penggunaan tanda baca kecil dalam penggunaan koma, titik, dan tanda kurung. Penggunaan istilah asing worksheet tidak disertai penjelasan singkat. Padahal dalam karya ilmiah yang baik, istilah asing perlu diberi keterangan saat pertama kali disebutkan. Apakah isi karya ilmiah tersebut, permasalahan, teori, metode, dan hasil, telah memenuhi syarat karya ilmiah? Jelaskan. Isi artikel ini telah memenuhi unsur pokok sebuah karya ilmiah tersebut, yaitu permasalahan dinyatakan dengan jelas, yaitu rendahnya keterampilan membaca pemahaman siswa dan perlunya inovasi dalam media pembelajaran. Permasalahan ini didukung dengan argumentasi yang berbasis kebutuhan lapangan, sehingga relevan dengan dunia pendidikan saat ini. Landasan teori yang digunakan mendukung penelitian. Penulis mengambil teori tentang membaca, keterampilan membaca pemahaman, dan pentingnya media pembelajaran berbasis teknologi, LKS digital. Teori-teori tersebut digunakan untuk membangun kerangka berpikir yang logis antara masalah dan solusi yang ditawarkan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, PTK, yang sangat sesuai untuk konteks memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Penulis menjelaskan langkah-langkah tindakan, siklus penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, meskipun penjelasannya bisa dibuat lebih rinci lagi, misalnya tentang validitas instrumen atau teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan membaca pemahaman setelah penerapan LKS digital. Hasil ini diperoleh melalui perbandingan data dari sebelum dan sesudah tindakan, lalu dibahas dengan mengaitkan kembali kepada teori. Ini sesuai dengan prinsip karya ilmiah yang menuntut data empiris untuk mendukung kesimpulan. Artikel populer inovasi pembelajaran di sekolah dasar menciptakan generasi cerdas dan kreatif. Bagaimanakah sistematika karya ilmiah tersebut? Adakah perbedaannya? Sistematika artikel populer. 1. Cenderung mengikuti sistematika karya ilmiah subresmi, yaitu masih terdapat bagian pendahuluan, isi, dan penutup. 2. Tidak ada bagian-bagian eksplisit seperti tinjauan pustaka atau metode penelitian. Perbedaan utama sistematika artikel tersebut adalah terletak pada tingkat formalitas dan kelengkapan bagian. Artikel populer lebih ringkas dan fokus pada penyampaian informasi kepada khalayak umum. Bagaimana penggunaan bahasa pada artikel tersebut? Adakah kesalahan? Artikel populer tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami, komunikatif, dan tidak terlalu formal, sehingga membuatnya terdengar lebih santai. Berbeda dengan karya ilmiah resmi yang terikat dengan gaya bahasa yang cenderung formal. Mengenai kesalahan bahasa, perlu dilakukan adanya identifikasi dan analisis lebih lanjut mengenai tata bahasa, pemilihan kata, atau penggunaan kata yang baik. Apakah isi karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat karya ilmiah? Artikel populer di atas membahas mengenai inovasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran di sekolah dasar yang pastinya relevan dengan disiplin ilmu pendidikan. Namun, secara keseluruhan, artikel tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat dari karya ilmiah karena tidak memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan, tidak menyajikan analisis data yang mendalam, dan tidak terdapat tinjauan pustaka. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan,
Dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistematika dari ketiga artikel tersebut adalah 1. Artikel jurnal itu meliputi judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil diskusi, kesimpulan, dan referensi atau daftar pustaka. Artikel proceeding seminar itu sama sistematikanya dengan artikel jurnal. Hanya saja ini lebih akademis. Biasanya ada tambahan bagian khusus seperti manfaat penelitian atau ada kerangka pemikiran. Artikel populer itu tidak memiliki struktur ketat. Jadi tidak ada bagian-bagian eksplisit seperti tinjauan pustaka atau metode penelitian. Lantas, adakah perbedaan penggunaan bahasa pada ketiga artikel tersebut? Artikel jurnal dan proceeding menggunakan bahasa formal dan teknis. Sedangkan artikel populer menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca umum.